Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Safalzena dari kelas 11-3. Saya absen 10. Pengertian keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia adalah kondisi dinamis dalam reaksi reversibel ketika sistem mencapai keadaan paling stabilnya, yaitu saat energi bebasnya minimum dan laju reaksi maju serta laju reaksi balik sama besar. Pada saat ini, konsentrasi reaksi dan produk tetap konstan karena perubahan yang terjadi secara mikroskopis saling meniadakan, meskipun pada tingkat partikel reaksi masih terus berlangsung. Keseimbangan kimia melibatkan reaksi dua arah. Pada awal reaksi, terjadi reaksi ke kanan yang menyebabkan zat-zat produk terbentuk. Sesaat setelah produk terbentuk, terjadi reaksi sebaliknya atau reaksi ke kiri, yaitu pembentukan reaktan. Jika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, tercapai keadaan setimbang. Berdasarkan wujud zat-zat yang terlibat reaksi, keseimbangan kimia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, keseimbangan homogen. Keseimbangan kimia yang melibatkan satu macam wujud zat, misalnya gas saja atau larutan aki saja. Contohnya, N2G plus 3H2G, reaksi bolak-balik 2NH3G. Yang kedua, keseimbangan heterogen. Keseimbangan kimia yang melibatkan berbagai wujud zat. Misalnya gas G, padat S, cair L, dan larutan aki. Contoh, CaCO3S, reaksi bolak-balik CaOS plus CO2G. Tetapan keseimbangan. Tetapan keseimbangan atau K adalah nilai yang menunjukkan sejauh mana reaksi berlangsung pada keadaan setimbang. Nilai ini dihitung dari perbandingan konsentrasi atau tekanan parsial, zat-zat hasil reaksi dan pereaksi pada saat sistem sudah mencapai keseimbangan dinamis. Ada dua jenis tetapan keseimbangan. Yang pertama, KC, tetapan keseimbangan konsentrasi. Tetapan keseimbangan yang dihitung berdasarkan konsentrasi molar, mol atau L, dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi, digunakan untuk reaksi larutan aki atau gas G. 2. KP, atau tetapan keseimbangan tekanan. Tetapan keseimbangan yang dihitung berdasarkan tekanan parsial gas dalam reaksi, hanya digunakan untuk reaksi gas. Pengertian keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis adalah keadaan dalam reaksi reversibel ketika reaksi maju dan reaksi balik berlangsung secara terus-menerus dengan laju yang sama, sehingga jumlah reaksi dan produk tampak tetap meskipun perubahan sebenarnya masih terjadi pada tingkat partikel. Contohnya, reaksi Haber dalam industri amonia, reaksi N2G plus 3H2G, reaksi bolak-balik 2NH3G. Di dalam reaktor industri, nitrogen dari hidrogen bereaksi membentuk amonia. Amonia juga terurai kembali menjadi N2 dan H2. Saat setimbang, kedua arah reaksi tetap berlangsung. Yang pertama, reaksi bersifat dinamis, bukan berhenti. Reaksi maju dan reaksi balik masih berlangsung, tetapi kecepatannya sama, sehingga tidak tampak perubahan secara mikroskopis. 2. Konsentrasi semua zat tetap. Konsentrasi reaksi dan produk tidak berubah lagi dan waktu ke waktu karena sistem sudah mencapai keadaan setimbang. Yang ketiga, tidak ada perubahan sifat fisik secara tampak, warna, tekanan, atau pH tampak konstan karena komposisi zat sudah ajok. 4. Terjadi dalam sistem tertutup. Kesetimbangan kimia hanya tercapai bila sistem tertutup, sehingga tidak ada zat keluar masuk. Yang kelima, dapat dipengaruhi faktor luar. Kesetimbangan bisa bergeser jika ada perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, atau penambahan katalis, atau katalis tidak menggeser, hanya mempercepat terjadinya. Yang keenam, hubungan antara reaksi dan produk mengikuti tetapan K. Pada keadaan setimbang, rasio konsentrasi zat selalu memenuhi nilai Kc atau Kp pada saat tertentu. Yang kedua, prinsip Le Chatelier. Prinsip Le Chatelier menyatakan bahwa jika suatu sistem keseimbangan dikenai gangguan, perubahan konsentrasi, tekanan, volume, atau suhu, maka sistem akan menyesuaikan diri dengan cara yang mengurangi pengaruh gangguan tersebut dan membentuk keseimbangan baru. Sederhananya, kalau keseimbangan diganggu, sistem akan bergerak ke arah yang menentang gangguan itu. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi salah satu zat diubah, keseimbangan akan bergeser untuk mengurangi perubahan tersebut, sesuai prinsip Le Chatelier. Yang pertama, konsentrasi reaksi ditambah, keseimbangan bergeser ke kanan, membentuk lebih banyak produk. Yang kedua, konsentrasi reaksi dikurangi, maka bergeser ke kiri, menghasilkan reaksi. Yang ketiga, konsentrasi produk ditambah, maka bergeser ke kiri. Yang keempat, konsentrasi produk dikurangi, maka bergeser ke kanan. Intinya, sistem menyesuaikan untuk mengurangi perubahan jumlah zat. Yang kedua, pengaruh tekanan.
Perubahan tekanan hanya berpengaruh kalau ada perbedaan jumlah mol gas di kedua sisi reaksi. Yang pertama, tekanan dinaikkan, maka keseimbangan bergeser ke arah mol gas lebih sedikit. Yang kedua, tekanan diturunkan, maka bergeser ke arah mol gas lebih banyak. Contohnya, N2 plus 3H2 reaksi bolak-balik 2NH3, kiri ada 4 mol gas, kanan 2 mol gas. Jika tekanan naik, maka bergeser ke kanan. Yang ketiga, pengaruh suhu. Pengaruh suhu tergantung apakah reaksi eksoterm atau endotherm. Yang pertama, suhu dinaikkan, maka keseimbangan bergeser ke arah endotherm atau penyerap panas. Yang kedua, suhu diturunkan, maka bergeser ke arah eksotherm, penghasil panas. Contohnya, jika pembentukan produk bersifat eksotherm, maka A plus B, reaksi bolak-balik, C plus D plus panas. Suhu naik, maka bergeser ke kiri atau mengurangi panas. Suhu turun, maka bergeser ke kanan atau menghasilkan panas. Yang keempat, pengaruh katalis. Katalis tidak menggeser atau mengubah posisi keseimbangan. Katalis hanya mempercepat reaksi maju dan balik secara sama besar, sehingga keseimbangan tercapai lebih cepat, tetapi nilai Kc atau Kp tetap sama.